Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'ati. Jamaah sekalian, saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya dibuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dan ditutup pintu neraka dan dibelenggunya syaitan, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, dan barang siapa yang terhalang mendapatkannya maka dia terhalang dari kebaikan. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka sebelum Ramadan bagi kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala temukan dia dengan bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 4 bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian bulan Rajab. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala temukan kita pula dengan bulan Sya'ban, bulan yang diangkat amalan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban adalah bulan yang dilupakan manusia. Banyak manusia lalai karena dilalaikan dengan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka tatkala kelalaian seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bulan Sya'ban adalah bulan diangkat amalan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai bahwasannya tatkala diangkat amalannya di hadapan Allah, ia sedang melakukan puasa. Kemudian setelah itu Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan atas kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala memilih kita hidup untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Jemaah sekalian kaum muslimin, keutamaannya sangatlah besar. Di antaranya ada sebuah kisah 2 orang manusia yang saling mencintai karena Allah. Dia mencari ilmu karena Allah. Dia saling menyayangi hamba satu dengan yang lainnya. Suatu ketika tegaklah jihad fisabilillah. Maka kemudian yang satu terbunuh di medan jihad, yang satu dibiarkan hidup oleh Allah sampai kemudian 1 tahun yang akan datang. Maka yang satu terbunuh jihad fisabilillah dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang satu meninggal dengan cara yang biasa saja. Maka Abu Talha bermimpi 2 orang ini ternyata yang dimasukkan ke dalam surganya Allah justru yang mati dalam keadaan biasa. Maka esok harinya bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpinya ini. Maka dikatakan, ya Rasulullah, apakah benar ini? Justru yang mati biasa ini masuk duluan, dia masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar. Yang satu terbunuh di medan jihad dengan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang satu hamba ini dibiarkan hidup sampai 1 tahun dan kemudian bertemu dengan bulan Ramadan. Ia mendapatkan kebaikan, melakukan kebaikan, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan sekaligus mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan mati yang biasa dalam keadaan seperti ini. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan,
telah masyhur di kalangan kita dalil tentang puasa Ramadan. Tetapi nanti kita kupas terkait masalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada di awal-awal ayat, perintah yang pertama adalah ibadah. Sebelum perintah yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penghujung ayat sama, la'allakum tattaqun. Maka manusia butuh ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kemuliaan dirinya sebagai hamba Allah dan selamat di dalam kubur butuh ketakwaan. Kemudian mencekam di padang mahsyar butuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melewati sirat yang di bawahnya ada neraka jahanam, ditaruh sirat itu di antara kedua tepi neraka jahanam. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditaruh di atas pohon sa'dan yang berduri, tajamnya lebih tajam daripada pedang dan bisa bergoyang ke kanan dan ke kiri. Ada yang kalbarki, melewatinya seperti kilat, ada yang merangkak, ada yang berjalan mundur. Maka manusia yang menjelaskan kalau sirat itu rambut dibelah menjadi 7, maka tidak ada riwayat satupun yang menjelaskan. Ini yang benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun butuh ketakwaan kita kepada Allah. Yang menyelamatkan adalah ketakwaan. Muarah manusia antara surga dan neraka, ketentuannya adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal untuk hidup supaya baik, ketakwaan kita kepada Allah. Bekal di dalam kubur supaya selamat kita di dalam kubur adalah ketakwaan kita kepada Allah. Bekal menuju akhirat nanti satu-satunya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Makanya di dalam bulan Ramadan ini penuh dengan ketakwaan kita kepada Allah. Dari ibadah qiyamul lail, dari puasa di siang hari, dari bersedekahnya, dari berzikir, qiraatul Quran di malam hari adalah jalan-jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ittaqillah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan kita, dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki min ghairi la yahtasib, tidak disangka-sangka. Para ulama menjelaskan jalan keluar tentang apa? Jalan keluar tentang dunia, jalan keluar tentang akhirat, jalan keluar tentang ilmu agamanya Allah. Maka kita dibimbing di atas kebaikan, tidak pada kesesatan. Jalan keluar dari dakwah dan kesulitan dalam berdakwah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari hara yang tidak disangka-sangka. Diberikan rizki berupa ilmu, diberikan anak berupa taat, diberikan istri yang salihah, diberikan suami yang sabar dan penyayang, diberikan kaum muslimin yang mendekati kita, yang senantiasa menolong, yang senantiasa peduli akan kita sekalian. Maka rizki-rizki itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kaum muslimin, maka takwa, apa ketakwaan itu? Kita sedikit mengetahui, meninggalkan perkara yang dilarang, kemudian perintah Allah dilaksanakan, maka itu kemudian kita fahami tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masyhur definisi takwa di kalangan para ulama, dasarnya adalah qawiyah. Dasarnya adalah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal muasal makna takwa adalah tameng, benteng. Maka manusia akan terbentengi dari murkanya Allah didasarkan karena ketakwaannya.
dibentengi dari siksa kubur, dibentengi dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dibentengi dia dari siksa nerakanya Allah, dan itu semuanya ada bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka definisi sangat banyak di kalangan para ulama. Kalau berdasarkan tolak, ya, sahabat tolak tabi'in, Tolak bin Habib, muridnya dari Ibnu Abbas, seorang tabi'in, Ibnu Abbas seorang sahabat. Tolak bin Habib ini definisi tentang takwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Ini tentang ketakwaan. An ta'mala bi ta'atillah ila nurim minallah ala nurim minallah tarju thawaballah. Ya, engkau melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas nur, di atas cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, wa antatraka bimaksiatillah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Maka engkau tinggalkan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah, dan engkau takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud nur ala nur minallah? Maka para ulama menjelaskan, termasuk Imam Az-Zahabi menukil dari pendapat tolak ini dan kemudian disarah dari beberapa penjelasan. Sesungguhnya nurun minallah adalah al-ilm. Ketaatan kepada Allah didasarkan di atas ilmu, didasarkan kepada ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas bimbingan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah takwa. Sedangkan tidak berhenti setengah itu. Maka yang kedua, antatraka bimaksiatillah, meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah, ala nurim minallah takhafu iqaballah, meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah. Maka di atas nur, di atas bimbingan, di atas syariat agama Allah, di atas ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas bimbingan syariat agama Allah, di atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Maka dia tinggalkan. Nabi meninggalkan, ia tinggalkan. Nabi perintah dan lakukan, hanya kita lakukan. Maka kewajiban bagi kita sekalian dalam rangka bertakwa kepada Allah hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mungkin inilah nasihat singkat, dan mungkin bagi kita ini adalah nasihat yang sangat ringan. Tetapi kebanyakan manusia tidak bisa menempatkan di antara kaum muslimin apa yang dimaksud dengan takwa itu sendiri. Saya garis bawahi kata Tolak bin Habib, ia menjelaskan takwa adalah engkau mengamalkan seluruh ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, dan engkau berharap pahala hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka kalau berharap kepada manusia, bukan ketakwaan kepada Allah. Dan engkau meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau takut azabnya Allah. Karena ada manusia yang tidak takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan salat, meninggalkan qiyamul lail, dan meninggalkan sebagian syariat agama Allah, maka mereka mengatakan kami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Jamaah sekalian kaum muslimin, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk beramal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita selama dalam bulan suci Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.